Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Assassin untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Wei San berada di sebuah desa perbatasan. Ia pun menyadari pasukan sekte Wu Feng sedang memperhatikannya. Ia pun teringat perkataan Han Yasi terdapat 4 orang pasukan level 1 dan menunjukkan lukisan keempat orang tersebut. Wei San lalu dipinta mereka untuk dibawa ke rumah bordil tersebut. Sementara itu Raiming memberikan kitab bela diri kepada Gongxi yang saat ini ia resmi menjadi seorang pemimpin karena berhasil melewati ujian 3 wilayah. Seluruh teknik bela diri dari keluarga Gong sudah diserahkan kepadanya dan Raiming berharap Gongxi bisa menjadi pemimpin yang adil dan menjaga keluarga Gong di masa depan. Lalu Gongxi dipanggil oleh ketiga tetua untuk diceritakan sebuah fakta asal muasal terbentuknya keluarga Gong. Karena sebagai pemimpin ia harus mengetahuinya. 100 tahun yang lalu pemimpin keluarga Gong juga disebut sebagai pemimpin pedang. Pemimpin pedang generasi pertama menciptakan keluarga Gong yang berisikan 3 anggota keluarga inti di dalamnya, yaitu keluarga Yue, keluarga Su, dan keluarga Hua. Yang diketahui ketiga keluarga tersebut merupakan milik para ketiga tetua di sana. Kemudian keluarga Gong dipinta menjaga wilayah depan, sedangkan keluarga Yu, Su, dan Hua menjaga wilayah belakang gunung, sehingga terciptalah ujian 3 wilayah belakang gunung. Di saat itu belakang gunung terjadi sebuah fenomena, yaitu jatuhnya batu meteorit. Batu tersebut lalu dibuat menjadi sebuah plakat yang menyimpan sumber energi tenaga dalam yang sangat luar biasa. Sehingga seluruh dunia persilatan ingin mencurinya. Salah satunya sekte Wu Feng yang juga menginginkan plakat tersebut. Lalu plakat itu diberikan nama api yang tak terhitung jumlahnya. Karena jatuhnya batu meteorit menyebabkan kebakaran yang sangat luar biasa. Saat ini Gongxi sebagai pemimpin harus menjaga plakat tersebut jangan sampai jatuh ke tangan sekte Wu Feng. Di malam hari, Bei-er terkena luka bakar dan belum sadarkan diri. Menurut informasi terdapat seseorang yang ingin meledakkan ruangan penelitian milik Bei-er dan sampai saat ini belum diketahui siapa orang tersebut. Terlihat Jin Fan menangis dan tidak ingin Bei-er meninggal dunia karena bagaimanapun juga Bei-er merupakan wanita yang sangat ia cintai meskipun selama ini ia acuh tak acuh kepadanya. Gongxi lalu mendapatkan laporan dari Gao sebelum terjadi ledakan. Di tempat lain, keempat pasukan level 1 sudah berkumpul di rumah bordil milik mayor. Mereka semua membahas strategi dan penyerangan yang akan dilancarkan 5 hari lagi. Kembali kepada Gong Sangju, ia saat ini tidak bisa melakukan apapun untuk melindungi Gong Yuanzi atas tuduhan yang mencelakai Bei-er. Gong Yuanzi mengaku itu bukan perbuatannya dan saat ini mereka hanya bisa menunggu Bei-er telah terbangun untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Gong Sangju juga mengatakan pelantikan Gongxi sebagai pemimpin akan dilakukan 5 hari lagi. Mendengar hal tersebut Sang Guan sangatlah senang karena bagaimanapun juga hari itu bertepatan sekte Wu Feng akan menyerang. Kembali kepada Wei San, ia mengaku kabur dari keluarga Gong karena identitasnya sudah ketahuan. Para pasukan level 1 merasa salut kepadanya karena selama ini hanya ada 2 orang yang berhasil keluar hidup dari keluarga Gong, yaitu mendiang adiknya beserta dirinya saat ini. Setelah itu Wei San pergi ke pasar dan meminta salah satu pedagang untuk mengantarkan sebuah barang miliknya agar diserahkan kepada Gongxi, pemimpin keluarga Gong. Sebagai gantinya Wei San akan membeli semua barang dagangannya dan untung saja pedagang itu pun mau membantu.
Di tempat lain, Jin Fan masih merawat Beer hingga pada akhirnya Beer telah siuman. Lalu ia meminta Jin Fan untuk segera memanggil Gongxi sekarang juga. Sedangkan Gongxi sedang merawat kakaknya dan diletakkan di tempat yang tersembunyi agar tetap aman. Di sana Gong Yuan Yu menyuruh Gongxi mengaktifkan kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya, yang tak lain adalah plakat tersebut. Dikarenakan untuk melawan Sekte Wu Feng, Gongxi harus memiliki tenaga dalam yang sangatlah kuat. Hanya dengan mengaktifkan tersebut, ia baru bisa memiliki tenaga dalam yang tidak terkalahkan. Tentu saja Gongxi pun menolaknya, karena ia sudah berjanji kepada para tetua untuk tidak menggunakan plakat itu. Dan lalu Jin Fan datang ke sana melaporkan Beer sudah siuman. Singkatnya, Gongxi pun dipanggil oleh para tetua dan diberikan jubah pemimpin, karena esok hari Gongxi akan dilantik menjadi pemimpin yang sah. Dan lalu Gong Yuanzi pun datang ke sana untuk memberikannya selamat. Gong Sangju lalu mengatakan kepada para tetua kalau selama ini ia, Gong Yuanzi beserta Gongxi sudah melakukan sesuatu hal yang tidak diketahui oleh para tetua di sana, dan saat ini mereka akan menceritakan semuanya. Sementara itu, Jin Fan membawa Beer ke wilayah kedua tempat ujian, karena di sana Beer akan jauh lebih aman dengan memulihkan kesehatannya saat ini. Lalu terlihat Gongxi memberikan senjata yang baru untuk Gong Yuanzi, karena senjata lamanya sempat pernah hilang, dan rahasia dari senjata tersebut sudah diketahui oleh Sekte Wu Feng. Yang anehnya di sini hubungan mereka berdua yang biasanya tidak pernah akur, justru saat ini seperti biasa-biasa saja. Di sana Gong Yuanzi hendak memberikan segelas teh sebagai ucapan terima kasihnya, namun Gongxi sudah menghilang dan sesaat ia pun lalu tersenyum. Gongxi mendapatkan informasi dari Waisan kalau 5 hari lagi Sekte Wu Feng akan menyerang. Pasukan level 1 yang pertama merupakan Beisu yang akan menyerang dari arah timur, lalu Hanike menyerang dari arah utara, kemudian Moki Ai dari arah barat, dan satu orangnya lagi adalah Meier, temannya sendiri dari rumah bordil yang juga salah satu dari pasukan level 1 Sekte Wu Feng. Ternyata kemarin malam Waisan sudah mendengarkan semua rencana pasukan level 1 itu, dan barang yang ia serahkan kepada pedagang kemarin malam merupakan informasi tersebut, yang saat ini informasi itu sudah berada di tangan Gongxi. Setelah itu plakat sumber tenaga dalam itu pun dimasukkan ke dalam kotak yang hendak disembunyikan ke dalam kolam teratai es, mengingat hanya tempat itulah yang paling aman saat ini. Singkatnya 5 hari kemudian, dan pelantikan pun segera dimulai, hingga akhirnya Gongxi pun sudah sah menjadi seorang pemimpin keluarga Gong untuk menggantikan mendiang ayahnya tersebut. Kemudian 7 wanita calon pengantin sudah dipersiapkan, karena bagaimanapun juga seorang pemimpin wajib memiliki calon istri. Di sisi lain, Moki Ai sudah datang ke wilayah pertama untuk melakukan penyerangan. Gongxi saat ini memilih calon pengantin, yang saat dibuka ternyata wanita tersebut merupakan Meier. Seketika Meier pun menyerangnya, dan beruntung Waisan menghalanginya, yang ternyata ia juga menyamar menjadi calon pengantin untuk melindungi Gongxi, dan ia memilih berpihak kepada keluarga Gong. Melihat hal itu, Meier sangatlah marah karena Waisan menjadi seorang pengkhianat. Di sana ke-6 calon pengantin lainnya ternyata pasukan level 3 dari Sekte Wu Feng yang memiliki kemampuan terendah dari level lainnya, dan pertarungan pun akhirnya terjadi. Sementara itu Moki Ai berhasil mengejar Lau beserta Qiming. Melihat kedatangan pasukan level 1, Lau bersiap dengan pedangnya untuk bertarung. Moki Ai,
好，先到一步而已，自然是去对付和他有缘之人。 Sedangkan Sang Guan yang merupakan level 3 dari Sekte Wu Feng tidak melakukan apapun selain memperhatikan pertarungan tersebut. Di sana pasukan keluarga Gong sejak awal sudah mempersiapkan beberapa senjata pistol meriam yang ternyata senjata itu memang sudah disembunyikan sebelumnya karena mereka sudah tahu pasukan Sekte Wu Feng pasti akan menyerang. Sedangkan Han Yike menyerang ke kediaman Gong Sangju dan Wei Shan karena ia tahu Gong Sangju saat ini dalam kondisi lemah dan kehilangan tenaga dalamnya. Dari sinilah mengetahui yang membunuh ibu dan adik kecil mereka itu ulah dari Han Yike. Kedatangannya pun memang sudah ditunggu oleh Gong Sangju untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu Sang Guan menyelinap masuk dan menguping pembicaraan Bei beserta Jin Fan. Dari sinilah ia mengetahui letak pelakat sumber energi tenaga dalam disembunyikan di dalam kolam teratai es. Sedangkan pertarungan masih terjadi di dua tempat yang berbeda. Saat ini tinggal Mei sendirian. Ia sangat kesal kenapa Wei Shan beserta Gongxi bisa mengetahui rencana besar Sekte Wu Feng. Yang ternyata waktu itu Wei Shan sudah bersumpah meninggalkan Sekte Wu Feng dan membantu Gongxi. Bahkan ia juga sengaja meninggalkan keluarga Gong, yang dimana itu atas perintah dari Gongxi supaya ia bisa mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Sekte Wu Feng. Lalu kemudian di saat Gong Sangju hendak menangkap Wei Shan dan dituduh sebagai mata-mata Sekte Wu Feng, itu juga atas perintah dari Gongxi, yang dimana semuanya ini memang sudah direncanakan supaya seolah-olah Gongxi bersama Gong Sangju saling bermusuhan. Bahkan Gongxi, Gong Sangju dan Gong Yuanxi yang selama ini selalu berdebat dan berkelahi ternyata itu merupakan berpura-pura saja untuk menunjukkan kalau mereka tidak sejalan. Ini semua dilakukan untuk menjebak Sang Guan karena sejak awal mereka sudah tahu Sang Guan lah yang mengirim informasi kepada Sekte Wu Feng. Bahkan Gong Sangju waktu itu sengaja memberitahukan kepada Sang Guan kalau pelantikan Gongxi sebagai pemimpin akan diadakan 5 hari lagi. Dan 5 hari lagi ia juga kehilangan tenaga dalam akibat racun lalat setengah bulan. Gong Sangju sengaja mengatakan seperti itu supaya Sang Guan memberikan informasi tersebut kepada Sekte Wu Feng, sehingga Sekte Wu Feng melakukan penyerangan 5 hari lagi. Padahal itu merupakan sebuah jebakan. Benar saja saat itu Sang Guan segera memberikan semua informasi tersebut kepada Han Yike dan keluar secara diam-diam dari istana. Kita pun akhirnya mengetahui pria misterius yang menemui Gong Sangju di dalam penjara merupakan Gongxi. Dari sinilah awal mereka bekerja sama yang tak lain untuk menjebak Sang Guan. Lalu Wei Shan sengaja dibawa oleh Gongxi keluar dari penjara. Gong Sangju bersama Gong Yuanxi mengejarnya dan berakhir Gong Sangju terluka parah. Lalu ia pun kembali ke rumah untuk menunjukkan kepada Sang Guan kalau ia terluka akibat berkelahi melawan Gongxi. Itu sengaja dilakukan untuk menunjukkan kepada Sang Guan kalau ia bersama Gongxi selalu bermusuhan. Saat ini Gong Sangju hendak bertarung melawan Han Yike. Masalah lalat setengah bulan dan ia kehilangan tenaga dalamnya itu hanyalah kebohongan, dan ia tidak pernah kehilangan tenaga dalamnya. Setelah mengetahui semuanya itu, Mei menjadi sangatlah marah dan ia pun menggunakan racun darah di kukunya untuk menyerang hingga berhasil melukai Gongxi sampai keracunan. Tak lama kemudian datanglah Han Yike ke sana untuk membantu mengalahkan Mei dan ia memilih untuk berkhianat. Di saat hampir mati, kebetulan pistol meriam tepat di sebelahnya. Menggunakan pistol tersebut, Mei pun berhasil dibunuh. Tidak hanya itu, Han Yashi juga akhirnya meninggal dunia. Apa yang dilakukannya untuk menebus kesalahan masa lalu supaya Wei Shan tetap selamat. Singkatnya, Gao pun berusaha mengeluarkan racun di tubuh Gongxi dengan memberikannya tenaga dalam. Jin Fan lalu dipinta untuk mengambil teratai es milik Gongxi karena hanya menggunakan itu baru bisa mengeluarkan racunnya.
Di saat masuk ke dalam ruangan rahasia milik Gao, ternyata Sang Guan sudah lebih dulu datang ke sana dan hendak membawa teratai es agar Gongxi tidak bisa diselamatkan. Di tempat lain, Baisu berhasil tiba di gua tersebut. Namun pelakat sumber energi tenaga dalam tidak berada di sana. Raiming langsung menghalanginya dan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Sedangkan di sisi lain, pertarungan terjadi dalam memperebutkan teratai es. Di sana Sang Guan dibantu oleh Han Yike untuk membunuh Jin Fan. Beruntung Gao datang ke sana dan membantu Jin Fan untuk melawan mereka. Siapa sangka tenaga dalam milik Gongxi beserta Wei Shan memiliki karakter yang sama sehingga racun di tubuh Gongxi berhasil dikeluarkan. Terlihat Jin Fan berhasil ditusuk oleh Sang Guan karena ia lengah dan berfokus mengambil teratai es. Sementara itu Sang Guan melihat Han Yike sedang sekarat dan kalah melawan Gao. Di sana Han Yike meminta Sang Guan untuk pergi meninggalkan sekte Wu Feng karena ternyata Sang Guan adalah wanita yang sangat ia cintai. Sedangkan Qiming terluka parah karena pertarungan tersebut. Tidak ingin adiknya mati, Lau pun menggunakan seluruh kemampuannya dan berhasil membunuh Moki Ai. Sedangkan Raiming juga terluka parah dan hampir dibunuh oleh Baisu. Lalu sang ayah pun datang membantu, namun justru tetua Hua ayahnya tersebut yang akhirnya tewas di sana. Di sisi lain, Jin Fan yang dibawa kembali dan melihatnya hampir mati. Gongxi hendak menggunakan satu-satunya teratai es untuk menghidupkan Jin Fan kembali karena ia sudah tidak membutuhkannya. Jin Fan bukanlah pengawalnya melainkan sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Bahkan Jin Fan juga merupakan pria yang dicintai oleh Beir, sehingga ia tidak ingin kakaknya ini kehilangan orang yang dicintainya. Sementara itu Raiming mengumpan Baisu masuk ke dalam ruangan rahasia yang ternyata berisikan bom peledak. Ia pun meledakkan tempat tersebut dan sudah berniat mati bersamanya. Sedangkan pertarungan masih terjadi antara mereka berkat kerjasama Gong Sangju dan Gong Yuanxi, sehingga Han Yike pun berhasil dibunuh. Namun sebelum itu Gong Sangju sudah lebih dulu terkena serangan yang membuatnya tak sadarkan diri. Singkatnya peperangan pun telah berakhir dan saat ini dimenangkan oleh keluarga Gong. Gongxi lalu melihat bayangan dari keluarganya yang sudah meninggal, yaitu ayahnya sendiri beserta yang lainnya. Untuk bisa memenangkan peperangan ini harga yang dibayar sangatlah tinggi, yaitu kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Di malam harinya mereka pun semua berkumpul. Akibat peperangan tersebut mereka semua pun terluka parah. Salah satu pasukan pun memberikan pedang peninggalan Raiming, yang dimana pedang itu yang sangat diinginkan oleh Gongxi saat melewati ujian ketiga. Dan saat ini ia pun berhak memilikinya karena sudah resmi menjadi pemimpin. Tak lama kemudian Gongxi pun muntah darah. Di sana Beir menangis dan mengucapkan terima kasih kepada Gongxi karena mau memberikan teratai es kepada Jin Fan sehingga Jin Fan bisa hidup kembali, padahal Gongxi sendiri belum sepenuhnya sembuh dari racun tersebut. Gong Yuanxi lalu memberikan sebuah kotak yang berisikan teratai es. Mereka pun terkejut dari mana ia mendapatkannya. Gong Yuanxi mengatakan itu milik Gong Sangju dan satu-satunya teratai es yang tersisa dan saat ini diberikan kepadanya, hingga terlihat Gong Sangju tersenyum ke arah Gongxi.
Mereka lalu pergi untuk mengambil plakat sumber tenaga dalam, dan setelah diambil oleh Lau, ternyata plakat itu telah menghilang, dan seketika Gongxi bersama Gong Sangju sudah tahu siapa yang mencurinya. Kemudian Gongxi menemui Gong Huanyu dengan mengatakan plakat tersebut dicuri oleh seseorang, dan mendengar hal itu Gong Huanyu pun sangatlah terkejut. Lalu tiba-tiba lilin pun dimatikan, dan kedua tangan Gong Huanyu pun langsung memancarkan sebuah sinar yang terbukti Gong Huanyu lah merupakan pencurinya. Ternyata kotak yang berisikan plakat itu sudah diolesi bubuk fosfor. Siapapun yang menyentuhnya, tangan mereka akan bersinar di tempat yang gelap. Seketika Gong Huanyu pun beranjak dari tempat tidur dan terlihat ia baik-baik saja, yang selama ini memang menipu mereka, dan ia pun berpura-pura kehilangan tenaga dalamnya, padahal tenaga dalamnya tidak hilang. Sejak awal Gongxi bersama Gong Sangju sudah curiga kepada Gong Huanyu, terlebih lagi di saat pasukan memberikan surat tulisan dari Uji yang bertuliskan kata-kata Yu. Itu sebenarnya bukanlah Wei Shan Yu, melainkan Gong Huanyu. Dan saat itu Gong Sangju sengaja menuduh Wei Shan untuk menutupinya. Tidak hanya itu, Bai Er yang telah sadar dari komanya lalu mengungkapkan sebuah kebenaran yang membunuh Wuji merupakan Gong Huanyu karena ia melihat sebuah tanda di lehernya, dan waktu itu ia juga tak sengaja melihat tanda lahir di leher Gong Huanyu saat berada di dalam kamar. Bahkan Gong Huanyu sengaja meledakkan tempat penelitian milik Bai Er untuk membunuh Bai Er di saat itu. Hingga pada akhirnya Gong Huanyu pun mengakui semua kejahatannya itu, dan ia tak menyangka bisa digagalkan oleh Gongxi yang sejak awal ia anggap Gongxi bukanlah penghalang baginya. Lalu ia pun mengaku mencuri plakat itu supaya bisa mendapatkan sumber tenaga dalam agar bisa menjadi terkuat, tidak lain demi membalaskan dendam kepada Sekte Wu Feng. Dan siapa sangka Gong Huanyu pun merupakan anak angkat dan tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Gong. Orang tua aslinya dibunuh Sekte Wu Feng, maka dari itu ia ingin membalaskan dendam. Di saat ia yang akan dijadikan pemimpin selanjutnya di keluarga Gong ini oleh sang ayah, sesaat ia memaksa sang ayah untuk memberikan plakat itu agar ia menjadi lebih kuat dan bisa membunuh orang-orang dari Sekte Wu Feng tersebut. Namun sang ayah yang memang tidak menginginkan hal seperti itu langsung menolak permintaannya itu, dikarenakan ia menginginkan keluarga Gong ini merupakan keluarga yang damai dan tentram. Dan jika Gong Huanyu menghancurkan Sekte Wu Feng, ia yakin suatu hari nanti ada salah satu penerus dari Sekte Wu Feng yang pastinya ingin membalas dan menghancurkan keluarga Gong ini, dan hal itu ia tidak ingin terjadi. Gong Huanyu yang merasa kesal terhadap sang ayah, ia pun tak sengaja melihat sebuah surat wasiat yang langsung ditulis oleh sang ayah jika pemimpin untuk keluarga Gong ini akan dilanjutkan oleh Gong Sangju. Dan hal tersebutlah membuat Gong Huanyu pun ini menjadi semakin kesal terhadap sang ayah sehingga ia memutuskan untuk membunuhnya. Dikarenakan ia mengetahui identitas dari Wuji, lalu ia pun menulis sebuah surat kepadanya dengan mengancam akan memberitahukan identitas aslinya tersebut, yang merupakan seorang asasin dari Sekte Wu Feng yang sengaja bersembunyi di dalam keluarga Gong ini selama puluhan tahun. Mengetahui hal itu, Wuji pun sangatlah terkejut karena bagaimana bisa Gong Huanyu mengetahui identitasnya itu. Maka dari itu memutuskan untuk menemuinya dan akan melakukan apapun yang diperintahnya agar identitasnya tidak diketahui oleh semua orang. Hal pertama yang akan dilakukan oleh Gong Huanyu adalah membawa Zheng Nan ke hadapan sang ayah dengan berbohong kepada sang ayah bahwa Zheng Nan yang merupakan asasin dari Sekte Wu Feng ini telah membuat surat rahasia untuk Sekte Wu Feng-nya, dan ia tak sengaja menemukan sebuah surat tersebut berada di baju milik Zheng Nan ini. Mendengar hal itu, sang ayah pun langsung mengambil surat tersebut, yang ternyata surat itu sudah diberikan sebuah racun oleh Gong Huanyu. Ia sengaja melakukan ini agar sang ayah mengira kalau Zheng Nan lah yang telah memberikan racun tersebut, padahal ia sendirilah yang memberikannya. Hingga pada akhirnya ia pun berpura-pura marah kepada Zheng Nan dan langsung membunuhnya. Sedangkan sang ayah yang lemah karena keracunan seketika tewas di sana juga. Hal itu pun membuat rencana Gong Huanyu pun berhasil, dan ia pun berpura-pura mati seperti mereka agar semua orang tidak mengira kalau ia merupakan pelakunya.
Disinilah peran Wuji akan melakukan sesuatu hal atas perintah dari Gong Huanyu, yang dimana ia akan membongkar makam Gong Huanyu tersebut setelah dimakamkan. Hal itu ia lakukan karena Gong Huanyu yang memang belumlah mati dan hanya berpura-pura saja. Setelah itu ia pun membawanya masuk ke dalam kuil, dan misi selanjutnya adalah ia harus membunuh tetua Yue atas perintah dari Gong Huanyu ini. Setelah melakukan ini semua, sesaat Wuji pun merasa menyesal dan bersalah atas apa yang telah ia perbuat. Padahal ia sengaja bersembunyi di keluarga Gong ini menjadi orang baik hanya untuk menembus kesalahannya. Dikarenakan dulu ia selalu membunuh orang-orang atas perintah dari sekte Wufeng. Namun sesaat Sang Guan datang ke sana dengan menganggap kalau Wuji lah pembunuh tanpa nama itu, yang membuat Wuji pun terpaksa melukai dirinya sendiri agar semua orang tidak menganggap ia melakukan pembunuh tanpa nama dan memfitnah Sang Guan sebagai pelakunya. Yang ternyata Sang Guan berada di sana juga merupakan perintah dari Gong Huanyu dan sudah direncanakan olehnya agar mereka berdua itu saling mengetahui identitas masing-masing yang merupakan assassin dari sekte Wufeng. Setelah itu Gong Huanyu pun lalu meminta Wuji ini untuk memberikan sebuah kotak tersebut kepada Wei Shan. Ini merupakan rencananya agar Wei Shan membenci Wuji dikarenakan kotak tersebut di dalamnya terdapat sebuah racun berbahaya, dan di sini Wuji tidak mengetahui hal itu. Setelah orang-orang di keluarga Gong sudah menuduh dan saling menjatuhkan satu sama lain, Gong Huanyu pun dengan segera menyerang dan menghancurkan teknik bela diri milik Wuji ini karena ia menganggap Wuji hanyalah sebuah boneka. Namun tindakannya itu dilihat oleh Bear sehingga ia pun berencana akan membunuhnya dengan menghancurkan tempat penelitiannya tersebut. Bahkan di sana ia pun melempar sarung tangan milik Gong Yuanxi agar orang-orang menganggap Gong Yuanxi lah yang ingin membunuh Bear. Tidak hanya itu, ia pun memanfaatkan Sang Guan yang memang dari awal sudah diketahui identitasnya yang merupakan assassin dari sekte Wufeng. Bahkan Sang Guan yang telah jujur kepadanya akan membantu apapun, dikarenakan Sang Guan yang memang dari awal ingin menemuinya untuk bekerja sama melawan sekte Wufeng dengan memanfaatkan keluarga Gong ini untuk menghancurkan sekte tersebut karena keluarga milik Sang Guan yang dulu telah dibantai oleh mereka, dan alasan itulah Sang Guan yang sengaja masuk ke dalam sekte Wufeng tersebut. Gong Huanyu yang saat ini memiliki energi sangatlah kuat dari plakat itu, ia pun akan pergi ke sekte Wufeng dan membantai orang-orang di sana seorang diri. Namun Gongxi beserta lainnya tidak setuju akan tindakannya itu, karena bagaimanapun juga jika sekte tersebut hancur, maka suatu saat nanti pasti adanya penerus dari sekte itu yang juga ingin menghancurkan keluarga Gong ini. Maka dari itu mereka pun mencoba menghentikannya, namun mereka semua kewalahan melawannya. Gong Huanyu yang saat ini lebih kuat daripada mereka. Seketika Wei Shan pun ingin menyerangnya yang dibantu oleh Gong Sangju yang datang ke sana. Namun ternyata kekuatan di plakat tersebut hanya memiliki setengah dari kekuatan tenaga dalam itu, dan setengahnya lagi berada di belakang punggungnya Gongxi, yang ternyata tato yang selama ini berada di punggungnya bukanlah tato biasa, melainkan sebuah mantra segel dari kekuatan tersebut yang sengaja ditulis oleh para tetua sebelumnya atas perintah dari mendiang ayahnya Gongxi, karena sang ayah menganggap Gongxi lah yang pantas menjadi pemimpin dan mengendalikan kekuatan yang luar biasa itu. Di dalam pertarungan tersebut, mereka pun kalah dengan mudahnya oleh Gong Huanyu yang memang saat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun di saat itu plakat tersebut pun terjatuh yang seketika Sang Guan pun langsung mengambilnya dan pergi dari sana. Pertarungan pun berlanjut hingga Gongxi pun datang ke sana dengan memiliki setengah dari kekuatan itu, dan dia pun mampu mengalahkan Gong Huanyu dengan mudahnya. Bahkan di sana ia pun menghapus kemampuan teknik bela diri milik Gong Huanyu karena ia yang menganggap Gong Huanyu merupakan ancaman bumerang bagi keluarga Gong miliknya.
Di sisi lain, Sang Guan yang kabur langsung dihentikan oleh Gong Sangju yang berhasil mengejarnya. Dan di sana Sang Guan langsung menjelaskan semuanya kalau ia yang memang dari awal berniat ingin menghancurkan sekte Wu Feng. Maka dari itu ia pun membantu Gong Huanyu dan sesaat ia pun membisikkan sesuatu kepadanya yang membuat Gong Sangju menjadi terdiam mendengarnya dan membiarkan Sang Guan pergi dari sana. Sesaat adiknya itu pun datang dengan mengatakan, kenapa kakaknya ini membiarkan Sang Guan pergi begitu saja? Dan sang kakak pun menjelaskan kalau ia membiarkan Sang Guan hidup dikarenakan di dalam perutnya itu terdapat anaknya. Singkatnya, beberapa hari kemudian terlihat Gong Huanyu yang saat ini berada di dalam penjara dengan penyesalan yang sudah terjadi karena semua rencananya untuk menghancurkan sekte Wu Feng justru menjadi gagal. Sementara di sisi lain, Gongxi yang saat ini menjadi pemimpin keluarga Gong sekaligus pemimpin dunia persilatan, ia pun membuat sebuah pesan untuk diberikan kepada seluruh wilayah di dunia ini untuk tidak perlu takut terhadap sekte Wu Feng karena keluarga Gong akan melindungi mereka semua. Tak lama kemudian Gong Sangju pun datang ke sana dengan meminta Gongxi ini untuk menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana agar dunia ini menjadi damai dan tentram. Sementara di sisi lain, terlihat Lau yang dulunya memiliki tubuh kecil itu, saat ini tubuhnya telah kembali seperti semula. Yang ternyata tubuhnya mengecil dikarenakan di saat itu ia melakukan uji coba obat. Dan ia yang saat ini telah kembali tubuhnya dikarenakan ia berhasil meracik ramuan obat tersebut untuk mengembalikan tubuhnya ini. Namun keberhasilannya ini seperti sia-sia dikarenakan ia yang tidak bisa menunjukkannya kepada mendiang sang adik. Dan saat ini ia merasa kesepian atas kehilangan adiknya tersebut. Kembali kepada Wei San yang menjelaskan semuanya tentang dirinya kepada Gongxi yang ternyata sejak awal ia datang ke keluarga Gong ini. Wei San merupakan nama aslinya, walaupun saat itu sekte Wu Feng memerintahkannya untuk mengganti namanya tersebut, namun ia tetap menggunakan nama aslinya ini. Maka dari itu di saat Gong Sangju mengecek keaslian identitasnya di kota Praja, seluruh orang-orang di sana pasti mengatakan kalau di lukisan itu merupakan dirinya, padahal wanita yang di kota Praja tersebut merupakan adiknya dikarenakan ia yang memiliki saudara kembar di sana. Sesaat Wei San meminta izin kepada Gongxi kalau ia ingin pulang ke kota Praja untuk menemui adiknya dengan memberitahukan kabar gembira kepadanya kalau ia sebentar lagi akan menikah. Dan mendengar hal itu Gongxi pun mengizinkannya pulang ke sana. Sementara di sisi lain, Bei-er memberikan sepasang sarung tangan untuk Gong Yuanxi karena ia yang tahu kalau Gong Yuanxi yang selalu membuat obat-obatan berbahaya dan ia berharap hadiah tersebut berguna baginya. Di sana terlihat Gong Sangju yang sedang memikirkan keberadaan Sang Guan dengan berniat ia akan menemuinya kembali. Sedangkan di sisi lain, Wei San yang telah sampai di kota kelahirannya dan sesaat ia pun menemui adiknya itu. Namun seketika ia merasakan adanya keberadaan seseorang di belakang yang ternyata itu merupakan salah satu prajurit sekte Wu Feng bersama dengan ketua sektenya. Hal tersebut membuat Wei San sangatlah terkejut yang ternyata sang ketua sekte Wu Feng merupakan ibunya sendiri yang saat ini sudah menunggunya di sana. Kembali kepada Gongxi yang selalu menunggu kedatangan Wei San karena Wei San yang sudah berjanji akan menikah dengannya setelah kembali dari kediamannya. Namun beberapa hari Gongxi menunggu di sana, Wei San tetap tidak kembali. Hingga pada akhirnya ia pun melihat seseorang yang datang ke sana yang membuat Gongxi pun sangatlah terkejut melihatnya. Dan film pun tamat untuk season yang pertama. Dan untuk season yang kedua filmnya belum ada. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.